Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Selawat berangkaikan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan sebuah tema, yaitu bulan Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara masalah iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu bisa naik dan juga bisa turun. Kata Imam Ghazali, al-imanu yazidu bitaqwallah wa yanqusu bil ma'siyat. Keimanan seseorang itu bisa naik dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan keimanan seorang itu pun akan bisa turun dengan perilaku maksiat kita, sehingga semakin sering apa yang kita lakukan, baik itu maksiat ataupun bertakwa kepada Allah, itu akan bisa menaikkan ataupun mengurangi kualitas iman itu sendiri. Setidaknya ada 3 hal yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama adalah tadarus Al-Quran dan juga salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan juga mendirikan sholat, serta menginfakkan dari apa yang telah dirizkikan Allah, maka Allah akan berikan ganjaran kepada orang tersebut, yaitu seperti perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendirikan sholat malam, khususnya pada bulan Ramadan, dengan keikhlasan, kemudian dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah zakat ataupun sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena sejatinya zakat itu adalah tutahhiruhum, akan membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan diri kita. Ketika kita berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat ikhlas, maka Allah akan bersihkan, Allah akan sucikan diri kita, sehingga keimanan tentunya dan ketakwaan kita akan meningkat dikarenakan zakat kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, an Anas, qila ya Rasulullah, dari Anas bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu sadaqah afdal, yang mana ya Rasul sedekah yang paling utama? Qala Rasulullah SAW menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesempatan untuk bisa, kemampuan untuk bisa berzakat maupun bersedekah pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga adalah beriktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187.
Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah sekali-kali kalian mencampuri istri kalian sedangkan kita atau kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau tidak mencampuri istrinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashil awakhiri ma la yajtahidu fi ghairih. Adalah Rasulullah SAW bersemangat, bersungguh-sungguh ketika masuk pada 10 hari yang terakhir, yang mana beliau tidak lakukan selain daripada 10 hari pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat dan hadis ini jelas bahwa menganjurkan kepada kita, dan Rasul juga menganjurkan juga kepada kita untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir. Ya tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pun bisa merasakan sampai dengan 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan menjalankan kegiatan rutinitas kita ya dengan semaksimal mungkin, dengan penuh sungguh-sungguh dan mengharapkan pahala, sehingga tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kita bisa mendapatkan derajat takwa itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.